Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak terhitung yang dikaruniakan kepada kita. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan mengkaji atau membahas tentang hadis tematik. Apa itu hadis tematik? Yaitu kajian hadis tematik? Yaitu kajian hadis yang berfokus pada satu tema. Dan pada tema kali ini yaitu tentang jenggot, hadis tentang jenggot. Baik, yaitu saya akan bacakan hadis-hadis tentang jenggot. Pertama, perintah untuk membiarkan atau memanjangkan jenggot. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfus syawarib wa a'ful liha." Potong pendeklah kumis dan biarkanlah, peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623. Terus hadis selanjutnya, "Khaliful musyrikin ahfus syawarib wa auful liha." Selisihilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 625. Hadis ketiga dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu amara bi ihfa'is syawarib wa i'fa'il lihyah." Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan memelihara jenggot. Selanjutnya masih tentang membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah, peliharalah jenggot, dan selisihilah majusi. Hadis riwayat Muslim nomor 626. Hadis yang kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukur habislah kumis dan biarkanlah, peliharalah jenggot." Hadis riwayat Bukhari nomor 5893. Lalu hadis ke-6, selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Hadis riwayat Bukhari nomor 5892. Ulama besar Syafi'iyah yaitu An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kesimpulannya ada 5 riwayat yang menggunakan lafaz afu wa aufu wa arhu wa arhu dan wawafiru. Semua lafaz tersebut bermakna membiarkan jenggot tersebut sebagaimana adanya. Lihat di syarah An-Nawawi Alam Muslim. Itu kitabnya. Dari pendapat An-Nawawi rahimahullah tersebut bisa disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan oleh beberapa hadis tersebut adalah membiarkan sebagaimana adanya, bukan memanjangkan. Walaupun pada dasarnya boleh-boleh saja menggunakan vitamin-vitamin untuk menumbuhkan jenggot agar lebih subur. Tapi di hadis itu lafaznya membiarkan. Hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang sahih karena sumbernya dari Bukhari dan Muslim.
Bab kedua yaitu menyelisihi kaum musyrik. Khaliful, hadis pertama, selisihilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Hadis riwayat Muslim. Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Hadis riwayat Bukhari nomor 5892. Dan hadis ini juga sudah ada tadi di bab pertama. Juzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot, peliharalah jenggot dan selisihilah majusi. Hadis riwayat Muslim nomor 626. Ya, hadis tersebut sebenarnya sudah ada di bab pertama. Ada juga hadis dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan didahului di awalnya, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Hadis tersebut sahih. Namun di hadis Bukhari Muslim tadi ada asbabul wurudnya, yaitu sebagaimana yang diterangkan Ibnu Hajar. Ibnu Abbas berkata, seorang utusan asing datang menghadap Rasulullah SAW. Utusan itu kumisnya nampak dibiarkan memanjang dan jenggotnya memanjang. Seperginya orang tersebut, Rasulullah bersabda, berbedalah kalian dengan mereka, gunting kumismu dan biarkan jenggotmu. Sebentar. Ada pendapat dari Mahmud Suyuti, Ketua Matan Sulawesi Selatan, dosen hadis dan matan, Kepala Laboratorium Hadis UIM Makassar. Ditinjau segi asbabul wurud hadis berkenaan dengan historinya, pada masa Nabi atau bersamaan saat hadis itu disabdakan, di daerah pedesaan khususnya di negeri Ajam memang terlihat dikotomi antara muslim dan non-muslim, sehingga dibutuhkan suatu identitas untuk membedakan di antaranya. Ditinjau segi asbab wurud hadis berkenaan dengan situasinya, perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot memang relevan untuk orang-orang Arab, terutama Pakistan yang secara ilmiah dan alamiah dikaruniai jenggot yang subur. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan mereka. Jadi menurut beliau itu relevan untuk orang-orang Arab. Yang ketiga yaitu fitrah. Memanjangkan jenggot itu fitrah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, yaitu ketika wudhu ya, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air. Hadis riwayat Muslim nomor 627. Ya, memelihara jenggot merupakan fitrah, dan mencukur kumis juga merupakan fitrah. Yang keempat, poin keempat yaitu merapikan jenggot. Nah, jenggot tidak hanya panjang, tapi dianjurkan baiknya juga rapi. Jenggot itu rapi ya. Sebuah riwayat dari Imam At-Tirmizi yang ia nilai gharib, di mana Nabi SAW pernah memangkas sebagian jenggotnya hingga terlihat tertata dan rapi. Yaitu terjemahnya langsung, telah mengabarkan pada kami Umar bin Harun dari Usamah bin Zaid, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW memangkas sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Menanggapi masalah ini, masalah merapikan jenggot, para ulama baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, baik ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang, banyak yang berbeda pendapat. Ulama kalangan Hanafi dan Hambali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya seorang memotong jenggotnya hingga habis. Bahkan ia dituntut membayar diat. Namun ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukumnya sebatas makruh saja untuk dalam memotong jenggot.
Imam Nawawi yang memiliki mazhab Syafi'i mengatakan mencukur, memotong, dan membakar jenggot adalah makruh. Sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Membiarkannya panjang selama 1 bulan adalah makruh, hingga panjang sekali ya. Seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Nah, tingkatannya sama ya, antara memotong maupun membiarkan lebat sekali. Memotong habis atau membiarkannya lebat, makruhnya sama. Begitulah berbagai pendapat dari imam-imam mazhab mengenai pemangkasan jenggot. Selanjutnya, pendapat para ulama mengenai jenggot. Menurut Zakaria Al-Ansori, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, terutama mencukur jenggot yang baru pertama kali tumbuh, karena menurutnya jenggot ini dapat menambah ketampanan dan membuat seseorang menjadi lebih nampak rupawan. Pendapat kedua, para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa memelihara jenggot dan mencukur kumis ini adalah sunnah, tetapi tidak sampai tingkatan wajib, dan tidak dosa bagi orang yang mencukur jenggotnya dan malah memelihara kumisnya. Sedangkan menurut para ulama Muhammadiyah tergabung dalam tim fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 11 mengatakan bahwa memangkas sebagian jenggot itu hukumnya mubah, dan hukum memangkas jenggot secara keseluruhan sampai habis itu makruh, tetapi tidak sampai derajat haram. Sedangkan hukum untuk memelihara jenggot tersebut adalah sunnah. Selain itu, menurut Al-Halimi dan Ibnu Qasim Al-Abadi yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk mencukur jenggot itu adalah pendapat yang lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lalu menurut Yusuf Qaradawi mengatakan perintah Rasul ini mengandung pendidikan bagi umat Islam, yaitu supaya mereka mempunyai kepribadian tersendiri serta berbeda dengan orang kafir dan majusi secara lahir dan batin. Saya juga pernah lihat orang Yahudi itu panjang, kumis panjang, jenggot panjang, agar berbeda ya. Yang tersembunyi maupun yang nampak. Namun meskipun demikian, bukan berarti kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk mencukur jenggot, karena kadang-kadang jenggot tersebut apabila dibiarkan bisa panjang dan lebat sehingga menimbulkan kesan menjijikkan. Yang rapi, yang bagus. Itu yang bagus. Dipotong rapi, jangan sampai terlalu panjang, terlalu lebat sehingga menimbulkan kesan menjijikkan ya, kata ulama Yusuf Qaradawi. Nah, selanjutnya beliau melanjutkan, dan dapat mengganggu pemiliknya. Untuk itu jenggot yang demikian boleh dicukur. Namun ada yang menarik dari pendapatnya Mahmud Suyuti yang tadi dosen UIN Makassar. Ditinjau dari segi asbab urut hadis berkenaan dengan situasinya, perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot memang relevan untuk orang-orang Arab, terutama Pakistan, yang secara ilmiah dan alamiah dikaruniai jenggot yang subur. Tingkat kesuburan jenggot mereka tentu berbeda dengan orang Indonesia. Seperti orang Indonesia biasanya tidak terlalu lebat ya. Bahkan sebagian besar di antara kita tidak bisa tumbuh jenggotnya, padahal mereka adalah ulama. Ulama-ulama Indonesia itu banyak sekali yang jenggotnya itu sedikit atau bahkan tidak berjenggot. Baik para penonton sekalian, baiklah jamaah, mohon maaf tadi azan ya, saya pause. Jadi banyak ulama-ulama Indonesia itu banyak sekali yang tidak berjenggot, yang jenggotnya tipis maupun yang tidak berjenggot. Seperti contohnya pakar tafsir yaitu dari Indonesia Pak Quraish Shihab, yaitu ada lagi ulama karismatik asal Sulawesi Selatan Sanusi Baco, Bakri Kadir. Kita juga melihat UAS ya, Ustadz Abdul Somad itu bisa dibilang tidak berjenggot, atau mungkin jenggotnya tipis-tipis saja. Nah, beliau Ustadz Mahmud Suyuti yaitu dosen UI Makassar melanjutkan, sangat naif bila jenggot dijadikan sebagai ukuran sunnah,
karena akan terlihat bahwa yang menjalankan Islam dengan kafah hanyalah mereka yang berjenggot, sementara yang lain mengingkar sunnah. Kembali pada definisi hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Jenggot tidak masuk dalam definisi tersebut, tetapi masuk pada ciri khas fisik Nabi. Dan ciri ini tidak bisa mengikat pada semua umat Islam. Sama halnya dengan perintah menikahi 4 orang perempuan, bukan kewajiban bagi semua kaum laki-laki, sehingga perintah tersebut tidak bisa mengikat pada semua umat Islam. Nah, itu mungkin beberapa pendapat ulama tentang hadis tentang jenggot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan membuka wawasan kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.